Oke, di sini gue mau nge-review komik lagi dan kali ini komiknya berjudul Totsugami. Totsugami ini diterbitkan oleh level Alex Media dan dibuat oleh Saito Misaki dengan total 10 volume. 1 sampai 10 tamat. Komik ini gue dapet di Tokped seharga 30.000 minus volume 7 ya. Jadi 30.000 gue dapet 9 komik. Ini gue beli terpisah dan ini kondisinya X-Ren. Jadi nggak heran kalau misalnya ada kayak stempel cap, bahkan ada yang coret-coretan nih kayak gini gue dapet ya. It's okay, secara komiknya masih bagus menurut gue. Di harga segitu masih oke sih, nggak ada yang keriting gitu. Oke. Totsugami sendiri bercerita tentang pemeran utamanya si namanya suku Narukami. Nah, jadi si suku Narukami ini dia cuma punya seorang nenek dan neneknya ini adalah seorang Totsugami. Totsugami itu apa? Totsugami itu adalah orang yang dipilih untuk menjaga makam. Bukan makam sih, lebih tepatnya menjaga pintu dua dunia, antara dunia manusia dan dunia lain. Dan kebetulan neneknya dia itu salah satu dari 12 Totsugami. Dan marganya dia, si jagoannya adalah Narukami, suku Narukami. Nah, jadi semenjak meninggalnya si nenek, nah si suku Narukami ini ngerjain semuanya sendirian. Sedangkan si suku Narukami ini dia bener-bener gak ngerti apa-apa. Dia gak punya siapa-siapa, jadi gak ada yang ngedidik dia, gak ada yang ngajarin dia. Ditambah lagi ingatan masa lalunya dia disegel, karena ingatan masa kecilnya si Narukami terlalu berbahaya. Jadi neneknya bener-bener gak ninggalin kesan apapun gitu, gak ninggalin pesan apapun, bukan kesan ya, pesan, gak ninggalin pesan apapun ke dia. Dan dia bener-bener kebingungan buat ngejaga Totsugaminya. Ditambah lagi jadi kayak, karena dia gak bisa jaganya nih, banyak banget iblis-iblis, setan-setan yang keluar masuk Totsugami karena gak dijaga dengan baik gitu. Dan hal itu menimbulkan masalah untuk ke-11 Totsugami lainnya gitu. Jadi kayak, ini anak bisa gak sih jaga kuburan gitu, secara dibikin iblis aja dibiarin keluar masuk gitu aja, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sinopsisnya. Jadi gimana caranya dia menjaga Totsugami peninggalan leluhurnya seorang diri awalnya. Nah, di sepanjang cerita ini lebih ke petualangan dia ya, karena dia belajar dan yang ngajarin dia itu ada gurunya Kozu siapa ya, ini pengenalan nggak sih, kayaknya sih di sini ada ya, gue lupa namanya. Ini Kozuka gurunya yang ngajarin suku Narukami. Ada Chikage no Nomiya yang bertugas sebagai pelindung. Jadi dia ini bukan melindungi kuburan, tapi melindungi keluarga Narukami. Jadi kayak udah turun temurun. Ada adiknya Nonomiya, ada Nakiri ini setengah vampir yang numpang hidup ya. Pokoknya ini tuh komedi banget lah, nggak pure serius komik serius gitu. Mana volume satunya, bahkan di beberapa adegan tuh bener-bener kocak banget dan gue ngakak lah, istilahnya ngakak kocak. Sekilas komik ini tuh mengingatkan gue dengan komik Moke, karena ceritanya hampir mirip. Moke itu kan tentang dua anak kecil, satu bisa ngeliat setan, satu gampang dirasukin setan tuh anaknya tuh. Dan itu keseharian mereka di desa terpencil. Nah, si Totsugami ini juga sama. Dia bisa merasakan setan, dia bisa ngeliat setan, cuman kemampuan dia buat berinteraksi sama setan dia kurang. Cuman masalahnya dia seorang diri gitu. Jadi setiap chapter itu pasti ada aja masalah baru dengan setan yang baru. Ada kayak kuntilanak yang gak mau masuk Totsugami gitu, kayak ini kuntilanak gak mau disuciin nih. Terus juga kayak ada hantu kaca tiba-tiba gara-gara ada kaca baru di sekolah. Jadi kayak setiap chapternya tuh punya kasus masalah masing-masing, cuman masih ada benang merahnya. Bedanya dengan Moke itu setiap chapter beda cerita, kayak gitu aja sih bedanya antara Totsugami sama Moke. Dan salah satu yang menarik lagi dari Totsugami ini, jadi di setiap 12 Totsugami, kan seperti yang tadi gue bilang ada 12 ya, memiliki cara menangkap setan
berbeda-beda. Si Narukami ini nangkap setan itu dia nggak ngebunuh setan, melainkan mengajak setan buat disucikan dan pergi ke akhirat itu. Ada tadi keluarga Kozuka ini dia lebih ekstrim. Jadi setiap dia bunuh iblis, bunuh setan, setannya langsung mati dari dunia, langsung hilang ke peradabannya gitu, kayak nggak bakal ada lagi. Terus ada juga orang yang keluarga lain juga, marga apa gitu gue lupa, pokoknya pastor gitu, pendeta, ada di volume awal. Nah nih pendeta dia nih berdua, nah dia tuh sebelum netralin iblis tuh dia punya timbangan. Kalau misalnya dia jahat si setannya, dia langsung dimatiin di tempat dan gak ada, hilang dari peradaban. Kalau misalnya dia kayak dosanya dikit nih, nah dia seperti si Narukami ini disucikan dan tinggal di akhirat, kurang lebih seperti itu. Jadi 11 ini kayak punya ciri khas masing-masing, dan yang paling baik itulah Narukami karena dia nggak ngebunuh siapapun, even itu setan jahat sekalipun. Jadi seperti itu ya. Ini intinya peluangan Narukami melawan setan aja, dan dibantu sama gurunya, teman sekelasnya, sama manusia seperempat vampir. Dia nih sih yang lucunya tuh di dia, semua hal konyol itu datangnya dari si vampir ini. Kayak baca mantra yang dibaca mantra Harry Potter kayak gitu-gitu, itu lucu banget si Narukami ini. Jadi kayak ya ini bukan serius sih, ini kayak komedi banget ya. Datang nih, disuruh datang lagi ada kebakaran, datangnya kayak begini ya. Ini kan kayak kocak banget ya. Ya jadi di volume awal ketawa, cuman volume kayak 3 volume, kayak volume 4 ke atas gitu, itu udah mulai serius karena keluarga Tatsugami itu muncul, kayak mempertanyakan kredibilitas dia menjaga Tatsugami, karena kan itu kan bahaya kan. Karena bukan cuma iblis yang bisa keluar masuk, dewa pun bisa keluar masuk, raja iblis pun bisa keluar masuk dari situ kalau misalnya nggak dijaga dengan baik. Jadi dari segi cerita gue suka sih ya, ceritanya menarik, lebar, tapi masih kayak ruang lingkup gitu, jadi nggak ngelebar kemana-mana ya. Ceritanya padat lah di situ aja. Untuk art sendiri awalnya gue juga agak susah menerima artnya ya, cuma lama-lama kayak oke lah, bagus juga artnya. Bahkan beberapa bagian kayak ada full padat gitu, gue seneng art yang padat, yang full gambar gitu, bisa dilihat artnya. Ini hantunya nggak ada yang serem sih sejauh ini. Hantunya di sekolah berenang kayak nggak ada yang serem hantunya, nggak ada yang ngakutin. Jadi kalau buat pecinta horor ya, yang horor demen serem gitu nggak cocok juga, karena nggak semengerikan itu komiknya. Tapi ini berbicara soal supernatural ya. Intinya komik ini gue suka, artnya bagus tuh, kayak padet. Rate dari gue mungkin 3 dari 5 ya. Namun sayangnya ceritanya cuman berkecimpung di sana-sana aja. Emang lebar, cuman balik lagi formulanya. Contoh kayak hari ini chapter 17 ngelawan setan di chapter 17 sudah kelar nih. Di chapter 17 akhir tiba-tiba keluar masalah baru dan berujung di chapter 18 jadi setannya kayak gitu-gitu sih. Kayak udah gitu terus setiap chapter. Ya 3 dari 5 buat dari penilaian gue. Dan buat kalian yang mau beli komik ini, gue jual sih di Tokopedia. Buat harganya bisa dicek sendiri kalau kalian minat di Tokopedia gue, tokopedia.com/dapuk, tokopedia.com/dapuk, kayaknya 3 ya, DAPUKKK. Atau bisa menanyakan atau nanya-nanya, chat komik apa aja yang ready, karena males dan gak punya Tokopedia, bisa ke instagram.com_dapuk _wibu, instagram.com/dapuk_wibu. Sampai jumpa di review selanjutnya. Dadah.